Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu di Bait Allah yang kudus untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang menjadi bukti kasih Allah yang besar bagi kita manusia berdosa. Kiranya melalui peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa karena darah Tuhan Yesus, kita bebas dari murka Allah dan kita hidup semakin lebih baik dan tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 76, Sada Nama Sakap Nirohako. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anak-Mu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende 412 di Didolok Adui.
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini, yang diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 411, Nang Pe Rara Dosamu. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 82 ayat 1 dan 2, O Yesusku, tubugangmu. Oh
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tak jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 622 ayat 1, Macai Nalnal Diaka Partikian. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Di malam saat Tuhan dihianati, dipecahnya roti dan katanya, makanlah tubuhku ini untukmu, minumlah darahku ini bagimu. Lakukanlah untuk mengingatku, di malam saat penebus disangka, dia tertunduk berdoa katanya, singkirkanlah cawan ini dariku, naunlah jadilah kehendakmu, dalam pergumulan kau mengingatku, di malam saat ku merasa bimbang, Tuhan datang menguatkan daku. Saat ku rasakan tubuh darahmu, saat ku dengar doa Getsemani, ku tahu Tuhan mengingat aku, mengingatku. Tuhan Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku ND nomor 81 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita.
Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di hari ini, pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus, tertulis dalam Matius 27, dimulai dari ayat 45 sampai dengan 56. Baiklah, akan saya bacakan bagi kita semua dan kita boleh menyimaknya dalam hati kita masing-masing. Matius 27 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-56. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Jumat Agung ini, kita berkumpul dan beribadah dengan hati yang hening, merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Matius 27 ayat 45 sampai 56 yang menggambarkan detik-detik terakhir kematian Yesus di kayu salib. Jemaat terkasih, ada 3 bagian penting yang dapat kita lihat dalam peristiwa itu sebagaimana disampaikan dalam firman Tuhan saat ini. Yang pertama, Yesus menanggung dosa kita agar kita beroleh pengampunan dan keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat 45 disebutkan bahwa dari jam 12 sampai jam 3 kegelapan meliputi seluruh bumi. Lalu kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Seperti tertulis dalam ayat 46. Seruan itu berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus yang tidak berdosa mengambil tempat kita, orang-orang berdosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Ketika Yesus disalibkan, Ia bukan hanya menderita secara fisik, tetapi Ia juga menanggung seluruh dosa manusia. Ketika Yesus berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu berarti Ia sedang menanggung dosa kita. Ia mengalami penderitaan manusia sepenuhnya. Ia menunjukkan kasih Allah yang paling dalam melalui pengorbanannya di kayu salib. Dalam momen itu,
ia mengalami apa yang seharusnya kita alami, keterpisahan dari Allah. Namun ia menanggung hukuman itu supaya kita menerima pengampunan, supaya kita tidak ditinggalkan Allah. Inilah kasih Allah yang tiada batasnya dan dapat kita rasakan dalam iman kita. Jemaat yang terkasih, bagian yang kedua adalah jalan keselamatan telah terbuka melalui kematian Yesus di kayu salib. Alkitab mencatat pada ayat 51 bahwa tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini memiliki makna yang sangat dalam. Tabir itu melambangkan pemisah antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Tetapi ketika Yesus mati, tabir itu terbelah. Artinya, melalui pengorbanan Yesus, jalan keselamatan kepada Allah telah terbuka. Tidak ada lagi penghalang. Kita sekarang dapat datang kepada Allah dengan penuh keberanian iman. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena darah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hal ini secara tegas mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, bukan hasil usaha manusia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus yang memberi kita anugerah keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya bagian yang ketiga adalah tentang pengakuan iman kita, sehingga kita dengan percaya mengatakan, sungguh Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah semua peristiwa dalam firman Tuhan hari ini, disebutkan tentang seorang kepala pasukan Romawi yang berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah, sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-54. Pengakuan ini sangat penting, yang berasal dari seorang yang tidak percaya. Ia orang Romawi, perwira yang pasukannya menyalibkan Yesus. Ia juga bukan dari kalangan Yahudi. Namun apa yang terjadi? Justru dialah yang mengakui kebenaran bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini menunjukkan bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus adalah juga untuk semua orang, baik orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi, termasuk bagi kita pada saat ini, bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah untuk keselamatan seluruh umat di dunia. Peristiwa itu juga semakin meneguhkan iman kita, sehingga kita juga memiliki pengakuan iman dan sungguh percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Ia adalah juru selamat kita. Saudara-saudari yang terkasih, Jumat Agung mengajarkan bahwa ketika kita merasa ditinggalkan atau berbeban berat, percayalah bahwa Tuhan Yesus sungguh mengerti penderitaan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus bukan hanya membantu memikul beban kita, namun Ia sungguh mengambil seluruh beban dosa kita di kayu salib. Karena itu, kita dipanggil untuk hidup dalam iman, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, dan hidup seturut firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, perayaan Jumat Agung bukan hanya sebatas penderitaan Yesus di kayu salib, melainkan ikut menyatu dalam kasih dan karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Dari peristiwa salib, kita belajar bahwa kasih Allah begitu besar bagi kita. Marilah kita merespons kasih itu dengan iman yang sungguh-sungguh. Setiap orang yang memaknai pengorbanan Yesus di kayu salib pasti akan menghargai anugerah keselamatan itu dengan hidup yang terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Lalu dengan pengakuan yang teguh menyatakan, sungguh Yesus adalah anak Allah yang telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami beroleh anugerah keselamatan melalui kasih-Mu yang kekal. Berkatilah seluruh jemaat gereja-Mu di mana saja mereka berada, dan ajarlah kami seturut firman-Mu, memuji dan memuliakan pengorbanan-Mu, serta mengaku dengan sepenuh hati kami bahwa Engkau sungguh anak Allah yang telah menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan buku NDHKBP nomor 86, Silang Nabadiai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.